Oke, balik lagi di channel Krisna Adityo, teman-teman. Ini adalah hari pertama di tahun 2024 Mas Kris bikin video ini ya. Semoga teman-teman semangatnya ini bisa ketularan ke teman-teman semua. Nah, kenapa Mas Kris semangat banget? Karena Mas Kris ngerasa banyak ternyata peminat piano yang baru hadir. Tuh, dibuktikan oleh apa? Nih, dari bulan Desember kemarin, sekitar Desember akhir sampai tanggal 31 Desember itu yang daftar belajar piano di Krisna Adityo Music Course itu lumayan, teman-teman, lumayan. Ya. Kemudian parameter berikutnya adalah banyak sekali yang komentar juga di DM TikTok, juga di YouTube ya, teman-teman. Nah, itu membahas tentang atau menanyakan seputar tentang edukasi piano, seputar tentang bagaimana caranya main piano. Jadi komentar-komentar yang serius itu tuh Mas Kris selalu filter ya teman-teman, kira-kira bagaimana orangnya sampai mohon-mohon dibales dan yang lain-lain. Nah, dari situ Mas Kris seneng banget dengan adanya fenomena seperti ini, sehingga Mas Kris bisa mengambil peran untuk bisa ikut serta memberikan edukasi ke teman-teman semua. Nah, buat teman-teman yang ngerasa videonya Mas Kris di YouTube ini terlalu panjang, teman-teman bisa pergi ke TikTok ya. Di situ ada video-video yang 85% itu tidak ada di YouTube. Jadi teman-teman bisa nonton juga video yang ada di TikToknya Mas Kris. Nah, gitu ya teman-teman. Dan gini, ternyata banyak juga di 2023 yang dia ngerasa, aduh kok kayaknya belum bisa main lagu ini nih, belum bisa kebeli pianonya. Nah, kalau teman-teman ngerasa dengan hal yang seperti ini, semoga di tahun 2024 ini bisa tercapai semuanya ya teman-teman di tahun ini. Apa yang teman-teman pengen piano bisa kecapai. Tabung bener-bener duitnya. Kemudian belajar yang benar pianonya, jangan males-males ya. Kalau teman-teman otodidak, sering-sering nonton konten-kontennya Mas Kris. Amin. Semoga teman-teman bisa teredukasi ya. Kemudian buat teman-teman yang tadinya udah bisa main piano tapi ada lagu yang nggak bisa-bisa, semoga di tahun 2024 ini teman-teman bisa memainkan lagu tersebut dengan baik ya. Bikin target sendiri-sendiri teman-teman, resolusi di tahun 2024 ini seputar tentang piano teman-teman. Apa piano yang teman-teman mau? Bikin target yang rasional ya. Rasional berarti ada perbandingannya, rasionya ya. Kira-kira yang kita mampu seperti apa gitu ya. Nah, sama ini. Di akhir bulan Januari, Mas Kris mau rilis mini album. Oh, instrumental piano, sweet banget main pianonya. Kemudian dia relax banget, nyaman untuk didengar berulang kali, teman-teman. Jadi harapannya teman-teman bisa mendengarkan lagu-lagu yang benar-benar original buatan Mas Kris di sini. Harapannya bisa menghibur teman-teman semua, bisa membawa hati teman-teman yang tadinya bad mood jadi good mood, yang tadinya semangat kerjanya loyo jadi semangat lagi bekerja. Nah, ya harapannya seperti itu. Lagu instrumental piano dari Krisna Adityo akan rilis di akhir bulan Januari ini. Persis di tanggal ulang tahunnya Mas Kris di 28 Januari. Ya. Oke. Jadi gini, ada cerita. Ini buat teman-teman yang tadinya nggak kesampaian beli piano ya, karena nabungnya tuh masih anget-angetan gitu ya. Maksudnya kadang nabung, kadang diambil lagi, akhirnya nggak kebeli piano. Sampai usia sekian, nyesel baru beli. Nih, ada cerita. Murid Mas Kris ya, beliau adalah seorang pengusaha ya, yang dia menangani beberapa perusahaan milik dia sendiri, usianya 55 tahun, beli piano high-end, tapi nggak bisa main piano. Kenapa begitu? Karena dia mau membalas. Waktu dia bujang, dia nggak bisa beli piano. Ya, banyak sekali keperluan dan yang lain-lain, baru bisa beli sekarang, minimal saya megang piano yang bagus, katanya begitu. Urusan bisa main piano atau enggak, Mas Kris yang ngurusin. Jadi dia kursus di Mas Kris gitu. Nah, dengan kondisi seperti ini, jadi semangatnya yang Mas Kris tangkap adalah semangatnya itu yang tadinya ngampet sampai usia 55 tahun ini masih stay aja dia.
Dia nggak putus, ya udahlah, nggak usah lah, nggak bisa beli piano, ya udah nggak usah deh. Nggak, dia ternyata masih merasa bahwa saya butuh piano. Nah, buat teman-teman yang usianya sebelum 55 tahun, yang nabungnya masih sulit-sulit, tabung betul-betul. Ya, tabung betul. Sedikit demi sedikit ya. Karena gini, setiap usia itu punya impact masing-masing. Misal, kalau teman-teman kebeli piano di usia misal 20-25 tahun gitu ya. Nah, itu teman-teman bisa mempelajari teknik yang mungkin bisa dikuasai hanya dalam waktu 2 minggu, bahkan 1 minggu. Tapi ketika nanti sudah usia 55 tahun, mungkin bisa mempelajarinya selama 1 bulan. Ya, bukan Mas Kris membedakan, tapi ini faktanya seperti itu. Sehingga impact belajarnya itu tujuannya memiliki tujuan yang berbeda-beda, walaupun nanti hasilnya sama, ya teman-teman. Nggak ada masalah di situ. Semua usia bisa belajar piano dan bisa main piano dan bisa mengenal tentang piano, ya. Mas Kris punya murid tuh 67 tahun, 65 tahun, 66 tahun, bahkan ada yang 73, 80 tahun. Banyak Mas Kris yang sudah sepuh-sepuh usianya, ya. Jadi nggak usah minder di situ teman-teman seputar tentang belajar piano. Lakukan aja, ya. Oke. Kemudian gini, sebenarnya apa sih orang kok mau main piano gitu? Bagi orang usia belasan tahun, nih dari kecil dulu deh, yang usia 9 tahun. Mungkin orang tuanya mengkursuskan anaknya supaya dia ke depannya akan jadi pemain piano. Akan jadi, piano ini bisa dijadikan sebagai keterampilan, kayak keterampilan sampingan yang bisa menambah nilai plus untuk karirnya dia gitu. Ya, kayak orang belajar balet gitu-gitu ya. Nah, kemudian di usia 15 tahun, nah belajarnya tuh lebih ini. Mas Kris punya murid ya. Kemarin datang ke sini liburan tahun baru nih ya. Pengen banget ketemu dan akhirnya kita bisa foto bareng di situ. Pagi, siang, malam selalu latihan piano. Kalau dengerin dari cerita papanya. Ada juga Mas Kris juga punya murid juga di Palembang sana. Nah itu juga sama kayak gitu. Masih kecil tapi selalu main piano. Kalau pergi-pergi pianonya dibawa-bawa. Dan itu sebagai pengajar Mas Kris senang banget mendengarkan hal yang seperti itu. Nah buat orang yang di usia 20 tahun pengen menjadikan piano ini sebagai bentuk karya, sebagai bentuk keprofesionalan, mungkin dia bisa akan menjadi profesi sebagai pemain piano. Profesi sebagai pemain piano itu tidak hanya sekedar main loh ya teman-teman. Teman-teman bisa bereksplorasi yang lain. Nah, banyak lini. Oke, nanti kita akan bahas bab-bab itu di konten yang lain ya. Kemudian di usia 30 tahun yang fokus kerjaannya itu benar-benar full. Nah, main piano ini bisa dijadikan sebagai balancing ya buat teman-teman memberikan kenyamanan hidup di keseharian teman-teman. Nah, di usia 40 tahun juga sama sifatnya. Di usia 50 tahun membantu motorik sehingga teman-teman tidak mudah lupa. Sehingga teman-teman tangan jari-jarinya ini bekerja dengan baik. Di usia tua dia nggak gemeter-gemeter gini tangannya. Nah, di usia 65 tahun, Mas Kris juga punya murid seperti ini kondisinya nih. Mas, saya mau kursus langsung 2 jam hari ini, tolong boleh nggak? Karena besok minggu depan saya harus pergi keluar kota. Waduh, kebetulan Mas Kris 2 jam nggak bisa, cuman bisa 1 jam. Karena mulainya jam 10 pagi, jam 11-nya itu Mas Kris sudah harus ngajar lagi. Nah, jam 12-nya ngajar lagi, jam 2-nya ngajar lagi. Sehingga dia ngambil jam 10 pagi 1 jam, dan jam 4 sore 1 jam. Jam 10 dia kursus, jam 4 dia kursus lagi. Sesemangat itu dia belajarnya. Bayangin. Ya, jadi jangan kalah sama orang-orang yang usia lanjut. Tuh, dari situ ya, Mas Kris juga ngerasa seneng banget. Kenapa bisa begitu? Sampai sekarang ada yang jadi keluarga juga. Ya. Nah, ada yang, kasihan ya teman-teman. Jadi, saking libur panjangnya, dia dipindahin di kota lain, dia nggak bisa bawa piano. Dia nggak bisa main piano. Nyesel banget katanya. Tuh, sampai sebegitunya. Ya, ada kemarin salah satu, udah Mas Kris anggap banget keluarga itu ya, jarinya luka. Jadi main pianonya terganggu. Ya, semoga
semuanya keinginan teman-teman yang ada di tahun 2024 ini bisa tercapai. Dan cerita-cerita yang Mas Kris bahas di sini bisa membawa dan membangun semangat teman-teman, bisa stay semangatnya, bisa terus berkarya, terus berlatih. Di awal tahun 2024 ini adalah awal mula untuk teman-teman membangun, untuk awal mula untuk teman-teman memplanning, ya, bahkan lebih dari itu. Untuk nanti di akhir tahun 2024 teman-teman bisa menjadi pribadi yang jauh lebih baik dari di tanggal 1 ini, pribadi yang ada di tanggal 1 ini. Kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Ya, saya Krisna Adityo, mohon maaf kalau ada salah kata, salah kalimat ya. Dan welcome to 2024.